Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai rumus dan diagram bunga. Perkenalkan, nama saya Asyifabi dengan NIM 3031056 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ica Ananda Zuliani dengan NIM 23031069. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh saudari Ica. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yang akan dibawakan oleh saya yaitu lambang-lambang yang dipakai dalam rumus bunga. Rumus bunga merupakan lambang-lambang yang dipakai dalam rumus bunga memberitahukan sifat bunga pertalian dengan simetri. Huruf-huruf merupakan dari bagian-bagiannya, sedangkan angka merupakan jumlah masing-masing bagian bunga. Berikut beberapa rumus bunga yang dipakai. Satu, yaitu rumus pokok bagian bunga. Rumus pokok bagian bunga terdiri dari klaik yang dilambangkan dengan K, corolla atau benang sari yang dilambangkan dengan C, stamen atau benang sari yang dilambangkan dengan A. Yang keempat yaitu adalah putik atau bakal buah yang dilambangkan dengan G. Selanjutnya yaitu jika kelopak dan mahkota sama atau perigonium dilambangkan dengan P. Selanjutnya yaitu adalah bersimetri banyak atau actinomorphous yang dilambangkan dengan bintang. Bersimetri satu atau zygomorphous dilambangkan dengan tanda panah ke atas. Jika bakal buah menumpung, maka di bawah angka yang menunjukkan bagian daun buah dibuat satu garis. Namun, jika bakal buah tenggelam, maka di atas angka yang menunjukkan bagian daun buah dibuat satu garis. Jika jumlah bagian-bagian bunga lebih dari 10 diberi tanda lurus yang melengkung. Selanjutnya yaitu ada rumus bunga tentang kelamin bunga, seperti pada gambar di bawah ini. Pada kelamin bunga, jika tanda panahnya ke bawah, maka bunga tersebut adalah bunga betina. Jika tanda panahnya ke atas, maka bunga tersebut merupakan bunga jantan. Jika tanda panahnya ada dua, maka bunga tersebut merupakan bunga banci. Selanjutnya merupakan contoh rumus bunga, yaitu contoh rumus bunga yaitu pada bunga Nicotiana tabacum. Pada gambar pertama merupakan gambar menunjukkan gambar bahwa bunga tersebut adalah bunga banci. Gambar kedua merupakan gambar tanda panah lurus ke atas, artinya gambar bunga tersebut merupakan atau memiliki simetri satu atau zygomorphous. Selanjutnya yaitu ada K5, artinya daun kelopak berjumlah 5 berlekatan. Dan C5 yang artinya daun mahkota berjumlah 5 berlepasan. Serta A5 artinya benang sari berjumlah 5. Selanjutnya yang terakhir adalah G2 di garis bawahi. Artinya putik dengan 2 bakal berlekatan posisi menumpang. Selanjutnya yaitu adalah diagram bunga. Diagram bunga ialah gambar proyeksi bidang datar dari semua bagian bunga yang dipotong melintang. Gambar daun, daun kelopak, tajuk bunga, benang sari, dan putik juga bagian-bagian bunga lainnya. Seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar dari diagram bunga.
Nah, simbol-simbol pada diagram bunga juga ditandai. Simbol-simbol pada diagram bunga bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Pertama merupakan gambar kedua merupakan kelompok. Gambar ketiga merupakan daun mahkota. Gambar keempat merupakan benang fertil. Gambar kelima merupakan benang sari steril. Gambar keenam merupakan kelenjar madu. Sakal buah menumpang. Berdekatan menumpang plasentasi aksial. Gambar ke-10 merupakan satu ruang plasentasi basal tenggelam. Gambar ke-11 merupakan daun mahkota dan benang sari berdekatan. Gambar ke-12 merupakan daun mahkota berdekatan. Gambar 13 merupakan hypanthium atau tabung bunga. Selanjutnya yaitu adalah majemuk. Selanjutnya yaitu adalah bunga majemuk atau perbungaan. Terdiri dari suatu sumbu bersama tempat melekat sejumlah kuntum bunga sehingga menghasilkan satu kesatuan bagian-bagian perbunga. Bagian-bagian perbungaan terdiri dari satu bagian yang bersifat seperti batang, seperti tangkai perbungaan atau pendunculus, sumbu primer atau rafis, sumbu sekunder, tangkai bunga pedicellus, dan reseptakulum. Kedua, yaitu bagian yang bersifat seperti daun pelindung atau brakte, seludang bunga, kelopak tambahan, epikalik, daun pembalut, thea involucrum, dan daun bunga, kalik, corolla, stamen, dan putik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Kepada saudari, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Rasemosa. Arah mekarnya kuntum bunga dari bawah ke atas, atau seperti pada perbungaan bongkol atau payung dari tepi luar ke arah dalam. Gerakan antara sumbu utama yang serta yang bercabang. Yang pertama itu sumbu utama cabang. Ada tandan atau rasemus atau botris adalah perbungaan yang terdiri dari sumbu utama yang panjang dengan kuntum bunga bertangkai melekat padanya. Contoh bunga merah. Yang kedua ada bulir atau spika, bunga duduk pada sumbu yang panjang. Yang ketiga ada untai atau amentum, merupakan bulir dengan bunga uniseksual, yaitu bunga yang memiliki benang sari saja pada bunga jantan atau putik saja pada bunga betina. Yang keempat yaitu tongkol atau spadix, adalah bulir yang memiliki tangkai dan rakis tebal dan berdaging. Contohnya yang kelima ada cawan atau antodium, memiliki dasar perbungaan yang lebar dan datar seperti cawan. Dapat dibedakan jadi bunga tepi. Di tepi perbungaan dan bunga tabing yang terdapat di tengah cawan. Bunga tabing memiliki benang sari dan putik, sehingga dapat menghasilkan buah. Yang keenam ada payung atau umbela, adalah perbungaan dengan sumbu utama amat pendek dan tangkai bunga sama panjang melekat pada ujung sumbu utama.
Yang ketujuh ada gundung atau Corymbus complex adalah serupa tandan, tetapi dengan semua kuntum bunga berada pada bidang datar yang sama. Hal ini karena tangkai bunga tidak senjang. Yang kedelapan ada bonggol atau capitulum. Pada perbungan ini, sumbu utama bersama amat pendek dan biasanya melebar dan menebal. Kuntum bunga bersama membentuk kesatuan yang berbentuk bola atau sedikit memanjang. Contohnya pada petai Cina. Yang kesembilan ada bunga periuk atau himpantodium. Terjadi bila dasar bunga berdaging serta berongga. Tanpa daun pembalut, dalam rongga itu terdapat kuntum bunga, sehingga tidak terlihat dari luar. Contohnya pada beberapa Moraceae. Yang kedua yaitu sumbu utama bercabang sekali atau berulang kali. Yang pertama ada malai atau panicula. Sumbu utama bercabang berulang kali. Cabang-cabang di sebelah bawah lebih panjang dan lebih bawah lebih panjang dan lebih banyak mengalami percabangan dibanding cabang di bagian atas sumbu. Contoh perbungan mangga. Yang kedua ada malai rata atau Corymbus rosomus. Corymbus ramosus, cabang paling bawah lebih panjang dari cabang yang berada di atas, sehingga semua bunga berada pada bidang sama yang rata. Misalnya bunga soka atau Ixora grandiflora. Yang ketiga yaitu perbungan dengan pola dasar berulang atau majemuk. Nah, inilah contoh dari perbungaan sumbu utama cabang atau berulang kali. Selanjutnya ada perbungaan samosa. Dengan sumbu tumbuh berbatas, perbungaan simpodial, bunga mekar dari tengah ke tepi atau dari atas ke bawah, sentrifugal. Perbungaan ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama Pleiocasium atau anak payung bercabang banyak, yang kedua Dicasium atau anak payung menggarpu berdua, yang ketiga Monokasium atau anak payung menggarpu cabang satu. Ada bunga sekrup, bunga tangga, sabit, dan kipas. Selanjutnya ada perbungaan mixta. Bagian-bagiannya tidak mengikuti pola perkembangan yang seragam. Ada yang bersifat simosa dan ada yang bersifat racemosa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.